Anak cucu Eyang yang Eyang cintai kembali berjumpa dengan Eyang di dalam video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Sekarang abjadnya sudah bukan N tapi sudah naik menjadi P. P, abjad P yang pertama adalah Pandu. Namanya ya, Pandu. Pandu adalah putra dari Prabu Kresna Dwipoyono. Prabu Kresna Dwipoyono dengan permaisuri yang kedua, yaitu Dewi Ambiki. Dewi Ambiki itu janda dari Prabu Wicitrawirya, melahirkan Pandu. Sedangkan Prabu Kresna Dwipoyono dengan permaisuri yang pertama, yaitu Dewi Ambika. Dewi Ambika juga janda, ya, juga janda dari Prabu Citragodo. Anaknya lahir laki-laki juga, dinamakan Drestarastra. Tapi Drestarastra ini cacat, yaitu apa? Yaitu buta, tuna netra. Pandu waktu lahir itu diberikan namanya adalah Raden Sudarmo. Tapi tidak pernah kocap, tidak pernah terkenal Raden Sudarmo. Karena Pandu itu begitu lahir kulitnya, mukanya pucat pasi, maka dia disebut si Pandu. Karena Pandu itu artinya adalah pucat. Jadi Raden Sudarmo tidak pernah lagi disebut-sebut. Yang disebut-sebut hanya Pandu begitu aja. Ya. Pada saat itu Prabu Kresna Dwipoyono sedang pasang grogol. Pasang grogol itu menangkap binatang-binatang buruan di hutan. Ya. Datanglah Bathara Narada ke situ, menemui Prabu Kresna Dwipoyono, mengatakan bahwa Suralaya, Kayangan Salendra Bawana sedang diserang musuh. Musuhnya itu adalah raksasa, namanya Prabu nanti dulu namanya Nagapaya. Hampir lupa yang ya. Prabu Nagapaya itu dari kerajaan Kiskendha. Ngapain dia kok ke situ? Dia ke situ itu sebetulnya mau melamar Dewi Supraba. Dewi Supraba itu koordinatornya bidadari di Kayangan Salendra Bawana. Orangnya sangat cantik, maka banyak yang lamar. Ya, banyak yang lamar dan tidak pernah tua, muda terus. Sejak zaman kapan sudah dilamar, zaman ini setelah Pandawa juga dilamar lagi. Ya, jadi muda terus yang namanya Betari Supraba. Ya sudah disanggupi oleh Kresna Dwipoyono. Naik Kresna Dwipoyono ke Kayangan, perang tanding dengan Nagapaya. Tapi Nagapaya ternyata sangat sakti. Ya. Sehingga Prabu Kresna Dwipoyono kepepet dia. Kepepet terus didatangi sama Bathara Narada. Prekencong warudoyong tekor wong. Titah ulun ger Kresna Dwipoyono. Kula wonten ingkang adhawuh pangandika pukulun. Aja nganggo tida-tida ya nggih. Pundhuten putramu sing isih bayi Pandu kawanan rene Kresna Dwipoyono. Nun inggih mangestaken dawuh pukulun. Jadi dia begitu lapor sama Bathara Narada bilang gini, kalau udah kamu jangan ragu-ragu, ambil itu anakmu yang masih bayi. Yaitu Pandu itu yang masih bayi, yang pucat itu. Wah, akhirnya itu dibawa ke Kayangan, dikasihkan kepada Narada. Kayak biasanya Narada dikasih bayi langsung dilempar ke kawah Candra Dimuka. Jadi gede sakti
dan Nagapaya pun kalah dengan Pandu yang masih remaja itu. Iya. Kalah. Nah, karena kalah, maka dia akhirnya Pandu diberikan anugerah oleh dewa. Anugerahnya itu berwujud mahkota dari berlian, ya, mahkota dari berlian. Kecuali itu juga ini apa itu panahnya Sru Dadali yang akhirnya nanti dikasihkan Arjuna itu ya, Sru Dadali. Terus ada lagi Lengo Tolo, minyak itu ya, minyak, dan gelar yaitu Dewa Nata. Setelah Pandu kawin dengan Dewi Kunti dan dengan Dewi Madrim, pernah Eyang ceritain waktu itu ya, maka dia dinobatkan menjadi Raja Astina, bergelar Prabu Pandu Dewa Nata. Pada saat penobatan itu, Prabu Kresna Dwipayana bersabda, memberikan pesan, sebentar lagi aku akan lengser, aku akan menjadi pendeta, dan nanti sewaktu-waktu kamu lengser dari keprabon, yang menggantikan adalah putra-putramu. Ya, kalau putra-putramu masih kecil, maka yang menggantikan sementara biar kakakmu, walaupun dia buta. Gitu ceritanya. Udah, Prabu Kresna Dwipayana lengser yang ke Prabon, langsung dia pergi ke gunung untuk menjadi Brahmana, yang akhirnya menjadi Begawan Wiyasa atau Begawan Abiyasa. Itu adalah Prabu Kresna Dwipayana. Nah, akhirnya itu sih, belum akhirnya ya, yang sering sekali ngomong akhirnya. Pandu Dewanata yang sekarang sudah menjadi raja, Prabu Pandu Dewanata itu dengan permaisuri yang pertama yaitu Dewi Kunti Talibrata, mempunyai putra 3 laki-laki semua, yaitu Puntadewa, Bimasena, Arjuna, gitu ya. Sedangkan dengan Dewi Madrim yang kedua 2 kembar, dan itu karena sebetulnya itu belum lahir yang, tapi karena sudah tua, hamil tua gitu, terus Prabu Pandunya wafat, dia Belapati disobekmu perutnya juga udah yang ceritain, lahirlah bayi 2 kembar itu, dinamakan Pinten dan Tangsen. Setelah dewasa menjadi Nakula dan Sadewa oleh Kunti Talibrata. Jadi Kunti anaknya menjadi 5 ya, yang disebut Pandawa itu. Tetapi karena Pandawa masih kecil dan Prabu Pandu Dewanata sudah mangkat, maka seperti pesannya Prabu Kresna Dwipayana, sementara Astina dipegang oleh Drestarstra yang buta itu, gitu kan. Nah, ternyata Drestarstra yang buta itu permaisurinya adalah Dewi Gendari. Dewi Gendari punya adik yang namanya Sengkuni. Makanya nanti pada saat dia turun tahta, yang menggantikan bukan Pandhawa yang punya hak, tapi Kurawa, yaitu Kurawa yang pertama namanya Duryudana. Dari situlah nanti permasalahan-permasalahan yang terjadi, persengketaan, perseteruan yang terjadi antara Pandhawa dan Kurawa, sampai akhirnya perang Baratayuda, Jaya Binangun. Ini adalah Prabu Pandu Dewanata, ya, yang tadinya namanya waktu lahir adalah Raden Sudarmo. Karena pucat artinya Pandu, maka jadi
Pandhu Dewanata, bapaknya para Pandhawa, ya, Prabu Pandhu Dewanata ini. Oke, anak cucu yang cintai, sampai di sini video Eyang. Jangan lupa subscribe, like, share, dikasih komentar, ya, dikasih komentar. Sampai jumpa di video Eyang yang akan datang. Ya. Kanthi asesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggya nuwun.